Surat Hud ayat 84. Surat Hud ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana, dan pada penduduk Madyan. Artinya wa arsalna ila Madyan. Jadi kami mengutus pada penduduk Madyan, akhahum pada saudara laki-laki mereka, yaitu Su'aiban Nabi Su'aib. Su'aiban Nabi Su'aib. Ini ada yang menjelaskan Su'aib ini kelak, ya. Kalau saya bilang kelak berarti kita bicara zaman dulu. Su'aib ini mertuanya Nabi Musa. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Jadi Su'aib ini seorang nabi. Ada yang menjelaskan dia pada akhirnya menjadi mertuanya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan pernah menjalani masa pelarian dari Mesir menuju Madyan. Nah, di Madyan ini ketemu Nabi Su'aib, kemudian dinikahkan dengan salah satu anak perempuannya. Qala berkata Su'aib, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, menyembahlah kalian Allah pada Allah. Jadi u'budullah itu menyembahlah Allah dengan pengertian jangan sampai menyembah selain Allah. Itu. Kalau menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, ya enggak ada gunanya. Jadi u'budullah, menyembah pada Allah itu artinya menyembah Allah saja, jangan sampai menyembah selain Allah. Atau didobel, nyembah Allah iya, menyembah selain Allah juga iya. Itu tidak boleh. Ma, tidak ada lakum iku bagi kalian min ilahin utawi sesembahan. Jadi min ilah itu minnya min zaidah. Jadi jar majrur fi mahalli raf'in. Jadi utawi sesembahan ghairuhu, yang selain Allah. Karena memang tidak ada bagi kalian seorang sesembahan pun yang selain Allah. Ya. Jadi dosa pertama kaumnya Nabi Su'aib musyrik, itu yang pertama. Maka dilarang musyrik. Nabi Su'aib mengatakan u'budullah malakum min ilahin ghairuh. Dosa yang kedua, wala tangkusu, dan jangan mengurangi kalian al-mikyal pada takaran, wal mizan dan timbangan.
Jadi kalau mikyal itu ukuran dalam bentuk jumlah, ya kan? Kalau timbangan ukuran berdasarkan berat. Bisa membedakan ya. Kalau misalkan zakat fitrah itu ukuran aslinya 1 sok. Berarti itu ukuran jumlah ya, volume, isi. Ya kan? Lah orang-orang itu kadang digampangke 2,7 kilo. Padahal kilo itu ukuran berdasarkan berat. Beda. Harusnya beda. Nah, gitu ya. Jadi kalau mikyal itu ukuran berdasarkan volume. Kalau mizan itu ukuran berdasarkan berat. Dosa yang kedua yang dilakukan kaumnya Nabi Syuaib, suka mengurangi takaran, suka mengurangi timbangan. Takaran itu termasuk kalau sekarang ya ngurangi penjualan bensin, nah itu BBM. Ngomongnya 1 liter, padahal nggak sampai. Gitu. Kalau timbangan mungkin gula pasir atau beras, dibilang 1 kilo, padahal masih kurang setengah on misalkan. Nah itu termasuk wala tangkusul mikyal wal mizan. Itu dosanya kaumnya Nabi Syuaib. Ini sesungguhnya aku iku arokum, melihat aku Syuaib kum pada kalian bi khairin dengan keadaan baik. Ya, dengan keadaan baik. Artinya aku melihat kalian itu umpama tidak perlu mengurangi takaran dan timbangan, itu loh sudah makmur, sudah sejahtera hidupnya. Tapi kenapa kok kalian masih melakukan hal-hal seperti itu? Jadi ini arokum bi khair. Aku melihat kalian keadaannya baik-baik saja. Ya, jadi sudah sejahtera, sudah makmur, walaupun tidak mengurangi takaran dan timbangan. Itu wong wis sugih lho, ngopo dadak ngurangi takaran, ngurangi timbangan. Ya. Itu alasan pertama kenapa Nabi Syuaib nasihat pada mereka, ya kan? Yang kedua, wa ini dan sesungguhnya aku iku akhofu, khawatir aku alaikum atas kalian, kalau kalian tidak mau beriman, inlam tu'minu, khawatir adzab yaumin, pada siksanya hari, muhitin yang meliputi atau menguasai. Artinya siksanya merata. Ya. Jadi aku khawatir kalian kalau tidak mau beriman tertimpa siksaan di suatu hari yang mana siksaannya itu meliputi. Ya. Jadi rata semuanya kena, tidak bisa lari dari siksaan itu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Waya qaumi dan wahai kaumku, aku menetapilah kalian al-mikyal pada takaran, wal mizan dan timbangan, bil qisti dengan adil, ya dengan adil.
Wala tabkhosu, dan jangan mengurangi kalian. Ya. An-nasa pada manusia, asya'ahum pada berbagai sesuatunya mereka, atau berbagai perkaranya mereka. Nah, di samping itu, orang kalau sudah ngurangi takaran, timbangan itu biasanya suka apa? Ngentit. Bahasa Jawanya ngentit. Jadi wala tabkhosun nasa asya'ahum. Jadi kalian jangan mengurangi hak manusia walaupun hanya sedikit. Jadi wala tabkhosun nasa asya'ahum. Jadi dalam perkara apapun jangan curang. Walaupun kecurangannya itu hanya sedikit. Kenapa orang curang, kecurangannya sedikit? Biar apa? Tidak ketahuan dan keuntungannya berapa kali itu. Kalau bisa ngentit 10.000, ya memang 10.000. Tapi berapa juta orang yang dientit itu? Kalau 10 juta orang yang dientit, yang dikurangi berapa? Banyak, gitu kan? Aku ngapusi wong siji, untungku mek 5.000. Tapi kan sing tak apusi wong akeh. Nah, akhirnya nekat ngentit itu tadi. Wala tak tahu, dan jangan berbuat kerusakan kalian. Atau jangan melanggar kalian. Fil ardi, di dalam bumi, mufsidin, seraya orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi wala tak tahu fil ardi mufsidin itu termasuk bunuh orang, ya, ngerampok dan lain-lain. Ya. Jadi termasuk membunuh dan lain-lain, ngerampok, nyopet. Itu kelakuannya orang-orang Madyan waktu itu. Baqiyatullah utawi rizkinya Allah. Kalau bahasa Jawanya itu kekarenane Allah. Jadi sisa dari Allah. Ya, artinya rizki dari Allah. Rizki dari Allah yang selain melakukan kecurangan-kecurangan itu tadi loh. Itu disebut baqiyatullah. Jadi rizki dari Allah yang berasal dari selain apa? Kecurangan-kecurangan yang sudah disebut di atas. Iku khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, daripada kalian harus mengurangi takaran, timbangan, dan lain sebagainya. In kuntum, seandainya ada kalian, iku mukminin, orang-orang yang beriman. Ya tinggal keimanan kalian bagaimana. Kalau kalian betul-betul iman pada Allah, percaya pada Allah. Kalau memang qadar kalian kaya, rezekinya banyak, tanpa harus curang itu ya tetap kaya. Wa ma'ana, dan tidak ada aku, Su'aib, alaikum, atas kalian, iku bihafid, orang yang menjaga. Ya. Bihafid maksudnya apa? Rokib, ya, menjaga, mengawasi. Dan aku tidak punya tanggung jawab ngawasi kalian.
Ya, itu urusannya Allah. Jadi aku hanya sekedar menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah kepadaku untuk disampaikan kepada kalian. Jadi rizki dari Allah yang diberikan pada kalian dengan cara tidak curang itu lebih baik daripada kalian mengerjakan kecurangan, yaitu mengurangi timbangan, takaran, dan lain-lain. Ya, umpama kalian tidak mengurangi timbangan itu loh, bukan berarti nanti kalian untungnya berkurang, itu ya enggak. Justru bisa jadi dengan kalian jujur, tidak mengurangi timbangan, takaran, pelanggan itu seneng karena merasa tidak dicurangi, akan kerasan jadi pelanggan kalian. Nanti ngajak keluarganya untuk beli barang dari kalian, kan gitu. Jadi baqiyatullah khairun lakum in kuntum mukminin. Wa ma ana alaikum bihafid. Qalu berkata mereka kepada Nabi Syuaib dengan ucapan penghinaan. Ya, ini ucapan penghinaan. Ya Syuaib, he Syuaib, asolatuka, apakah agamamu? Jadi apakah agamamu? Tak muruka perintah apa agama kepadamu? Anat ruka jika meninggalkan kami, ma pada apa-apa yak budu yang menyembah, sopo abauna para bapak-bapak kami, au atau annaf ala jika berbuat kami, fi amwalina di dalam harta-harta kami, ma pada apa-apa nasak yang menghendaki kami. Inaka sesungguhnya engkau, Syuaib, la anta nisaya engkau iku al-halim, orang yang bijaksana, ar-rasid lagi pinter. Wah, kon iku ancene pinter. Ya. Tapi itu ucapan penghinaan. Jadi qalu dzalika istihzaan. Jadi mereka mengucapkan seperti itu dalam rangka menghina. Bukan kok memuji betul, wah kamu memang cerdas, pinter, itu enggak. Ya, pinter kon Leo, padahal itu maksudnya menganggap bodoh gitu loh. Mereka berkata perkataan penghinaan kepada Nabi Syuaib. Hei Syuaib, apakah benar agamamu itu perintah ke kamu agar kami meninggalkan berhala-berhala yang sudah turun-temurun disembah oleh bapak-bapak kami? Agama macam apa itu? Itu. Yang kedua, apakah agamamu itu perintah ke kamu ya agar kami tidak bisa mengelola harta kami menurut keinginan kami? Pancen awakmu iki wong apa? Bijaksana tur pinter. Tapi ucapan itu adalah ucapan menghina. Ya. Lah kok iso wong bondo-bondoku, duit-duitku, ya urusanku toh.
Awakmu ngopo melok-melok? Kan gitu kan? Kok pinter awakmu kok melok-melok? Gitu loh. Lah kata pinter itu maksudnya menghina bukan memuji. Lah nek aku nyembah berhala, lho sing nyembah lah ya aku lho. Kowe lha apa melok-melok? Itu omongannya kaumnya Nabi Syuaib seperti itu. Kala berkata dia Syuaib, ya qaumi hai kaumku, ara'aitum apakah melihat kalian? Artinya bagaimana pendapat kalian? In kuntu seandainya ada aku, iku ala bayinatin atas keterangan, ya, atas keterangan min Robbi dari Tuhanku. Warozakoni dan memberi rizki siapa Robbi, siapa Allah, ni padaku, minhu dari Allah rizkon pada rizki, hasanan yang baik, yaitu yang halal. Apakah kamu suruh aku untuk mencampur harta yang halal itu dengan yang haram? Itu loh maksudnya. Ini Syuaib menjawab, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian seandainya aku itu betul-betul di atas keterangan, artinya kebenaran dari Tuhanku. Lah, begini maksudnya. Selama ini kalian kan selalu menghina aku, mengejek aku. Ya kan? Lah, gimana ternyata kalau aku yang selama ini kalian hina, kalian ejek, ternyata bener. Sementara kalian yang salah. Piye? Ayo. Gimana kalau aku yang selama ini kalian anggap salah ternyata benar? Piye? Ayo. Yang kedua, seandainya, gimana pendapat kalian seandainya betul-betul aku oleh Allah diberi rizki dari Allah, rizki yang halal? Apa aku suruh, apa aku kalian suruh untuk mencampur harta yang halal dengan harta yang haram? Artinya apa aku arep mbok kongkon melu kaya awakmu curang ngono kuwi? Bisa dipahami? Ya. Jadi selama ini hartaku, ini adalah harta yang halal. Betul-betul halal, baik. Aku nggak pernah ngurangi takaran, nggak pernah ngurangi timbangan. Apa aku akan kalian paksa untuk melakukan kecurangan yang sama seperti yang kalian lakukan? Sehingga nanti rizkiku yang halal itu campur dengan rizki yang haram. Apa aku kalian suruh begitu? Ya kan? Apa aku kalian suruh begitu? Ya tentunya Syuaib nggak mau. Ya, Syuaib nggak mau. Ya tradisinya pedagang itu gitu. Jadi apa? Sesuatu yang sudah jadi sistem itu harus dilaksanakan bersama. Walaupun sistemnya itu adalah sistem yang rusak. Kulinone pedagang itu curang. Kowe ngopo kok gak curang?
Itu loh. Kadang yang curang itu punya kekuatan penuh untuk memaksa orang yang tidak curang agar dia curang. Mudeng enggak? Misalkan anak sekolah ya, siswanya 40. Yang 38 itu anak jelek semua. Yang baik cuma 2. Gimana kira-kira yang 2 itu? Akan dipaksa untuk jelek. Mudeng. Begitu juga sebaliknya. Kalau dalam kelas itu yang 38 baik, yang 2 jelek. Yang jelek itu akan dipaksa untuk baik. Lah, seluruh pedagang di Madeyan rata-rata curang. Sueb yang tidak curang, mereka paksa untuk curang. Sueb enggak mau. Hartaku halal kok. Ini rizki dari Allah halal. Masa aku kalian paksa untuk seperti kalian? Lah kalau gitu caranya nanti hartaku yang halal kecampuran yang haram. Kalau gitu caranya enggak mau aku. Aku sudah benar kok kalian paksa untuk salah. Aku sudah tidak curang kok kalian paksa untuk curang. Enggak mau aku. Itu. Wa mu'uridu dan tidak menghendaki aku. Tidak menghendaki aku. An ukhalifakum jika menyelisihi aku. Kum pada kalian. Ila ma menuju apa-apa. Anhakum yang melarang aku, kum pada kalian, anhu dari ma. Ya. In uridu tidak menghendaki aku ila kecuali al-islah, memperbaiki. Ya, memperbaiki. Memperbaiki sistem yang ada itu. Mas tato itu apa-apa yang mampu aku, ya, apa-apa yang mampu aku, ya. Dan aku tidak punya keinginan sedikit pun, tidak punya niat sedikit pun untuk menyelisih kalian, ya. Jadi aku seperti ini, ya, tidak curang, ya jujur, ini tidak ada niatan untuk menyelisih kalian. Sing penting aku beda karo awakmu. Sebabnya aku ora seneng karo awakmu. Ndak seperti itu. Ya. Jadi bukan berdasarkan kebencian. Ini loh. Seseorang itu kalau benci dengan seseorang, dia akan berusaha beda dengan orang yang dia benci. Bener enggak? Lah aku beda dengan kalian, itu tidak ada niatan apa-apa karena aku benci dengan kalian, enggak. Ya memang yang benar ya seperti itu, jualan ya jangan curang, kan gitu kan. Ya kan? Lah sesudah itu, walaupun kalian paksa sedemikian rupa, aku tidak akan melakukan hal-hal yang sudah aku larangkan kepada kalian. Mudeng. Angel. Gini loh. Kamu curang, aku tidak. Ya kan? Kamu curang, aku tidak.
rizkimu haram, rizkiku halal, kan gitu kan. Kamu salah, aku bener. Lah, seperti ini, ya memang keadaannya seperti ini. Aku tidak ada niatan untuk menyelisih kalian. Ya kan? Ya, karena bagaimanapun kalian yang salah. Yang benar itu aku ini, tidak curang kan gitu. Lah kalau kalian curang berarti kalian yang salah. Ini aku tidak ada niatan untuk menyelisih kalian, enggak. Karena memang yang benar seperti ini. Ya. Umpama dibilang siapa yang menyelisih itu ya kalian itu, wong kalian yang curang kok. Ya kan? Terus berhubung jumlah kalian itu banyak, kalian memaksa aku kan untuk bisa seperti kalian kan. Aku kalian paksa curang kan. Mana mungkin ya kemarin aku melarang kalian lah kok hari ini larangan itu aku kerjakan sendiri. Lah lucu lah. Lah sama saja aku apa? Bohong ya, menjilat ludahnya sendiri ya kan. Saiki ngelarang kok sesuk ngelakoni malahan. Lah lucu. Ya kan? Ya sudah, ini keteguhan hatiku. Kalau sekarang aku melarang, besok aku ya melarang. Kalau sekarang aku tidak melakukan, besok aku juga tidak akan melakukan. Karena kecurangan itu aku yakini sebagai sebuah kesalahan. Mudeng? Mudeng enggak? Lah in uridu ilal islah. Aku tidak punya niat apapun. Aku tidak punya niat apapun, keinginan apapun, kecuali memperbaiki sistem yang kalian jalankan ini. Itu adalah sistem yang rusak. Aku tunjukkan sistem yang benar. Ya kan? Tujuanku tidak cari musuh. Tujuanku hanya memperbaiki sistem perdagangan yang rusak ini. Mudeng enggak? Ya, mudeng ya. Wama taufiki dan tidak ada utawi pertolonganku ila kecuali bila karena Allah. Lah adanya aku bisa ngomong seperti itu. Mengemukakan pendapatku yang benar seperti itu. Itu memang pertolongan dari Allah. Ora kok sak karepku dhewe ngono ora. Jadi aku bisa nasihati kalian, amar ma'ruf ke kalian, bilang yang kalian lakukan salah. Itu adalah taufik dari Allah. Jadi tidak ada pertolonganku kecuali memang Allah yang menolong. Alaihi atas Allah, hanya atas Allah, tawakal itu berserah aku. Wa ilahi dan pada Allah, unib kembali aku. Ya, kembali pada Allah. Ya, bisa dipahami. Ya, nggak mungkin hari ini aku melarang, terus ternyata besok aku mengerjakan larangan itu. Nggak mungkin seperti itu. Ya. Waya qaumi dan wahai kaumku. La yajrimannakum. La yajrimannakum.
La yajrimannakum bimakna yaksibannakum. Jangan apa istilahnya bahasa Jawanya nggelemake, mendorong untuk mengerjakan. Apa bahasa nih? Jadi jangan memaukan, jangan memaukan. Sungguh kum pada kalian apa sikoki menyelisihi aku. An yusibakum jika menimpa kum pada kalian apa misluma semisal apa-apa asoba yang menimpa apa ma kaum Nuh pada kaumnya Nuh au kaum Hud atau kaumnya Nabi Hud au kaum Soleh atau kaumnya Nabi Soleh, ini kaum Samud ya. Wama dan tidak ada kaum Lutin utawi kaum Lut mingkum dari kalian iku bibait dengan jauh ya, jauh. Jadi jangan sampai karena kalian punya niat menentang aku. Ya. Jadi jangan sampai karena kalian punya niat menentang aku, lalu kalian sengaja tidak menerima nasihatku. Wis tulisan ngono ae. Sehingga kalian tertimpa siksaan yang mana siksaan itu sama dengan yang menimpa kaumnya Nuh atau kaumnya Nabi Hud yaitu kaum Ad atau kaumnya Nabi Soleh yaitu kaum Samud. Ya. Dan kaumnya Lut, ya kaumnya Lut itu tidak jauh dari kalian. Artinya secara jarak, ya kaumnya Nabi Lut yang sudah diseksa lebih dulu itu tidak begitu jauh dari Madyan. Itu. Secara waktu juga lebih pendek daripada kaumnya Nuh, kaumnya Hud maupun kaumnya Nabi Soleh. Bingung? Hei kaumku, ya, jangan sampai, ya, karena kalian punya niat menyelisihi aku atau menentang aku, lalu kalian tidak bisa menerima nasihatku. No. Ini tabiatnya manusia. Kalau dia sudah benci dengan seseorang, dia tidak akan mau menerima nasihatnya orang tersebut. Benar nggak? Orang itu kalau sudah tidak simpati pada seseorang, dia tidak akan mau dinasihati oleh orang tersebut. Benar enggak? Sama. Ya, jangan sampai karena kalian punya niat menyelisihi aku, menentang aku, terus
kalian aku nasihati itu menolak. Ya, mudeng. Berhubung kalian menolak, kalian tertimpa siksaan. Siksaan yang menimpa kalian itu sama dengan siksaan yang sudah menimpa kaumnya Nabi Nuh atau kaumnya Nabi Hud atau kaumnya Nabi Sholeh. Dan perlu kalian tahu, kaumnya Lut itu loh tidak jauh dari kalian. Secara jarak ya dekat, secara waktu istilahnya baru kemarin. Secara jarak ya dekat antara Madyan dan desa Sodom itu yang diseksa. Secara waktu desa Sodom ya diseksanya belum lama. Ya, belum lama. Masih jauh lebih lama kaumnya Nabi Nuh atau kaumnya Hud atau kaumnya Sholih. Jadi Nabi Syuaib ini nabi sesudah Nabi Lut, berarti peristiwanya sesudah terjadinya apa? Diseksanya kaumnya Nabi Lut. Mudeng ya. Wastaghfiru dan mintalah ampun kalian. Rabbakum pada Tuhan kalian. Tsumma kemudian tubuh. Bertobatlah kalian. Ilahi pada Allah. Ya. Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku. Rahimun maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Wadudun lagi maha menyenangi. Senang terhadap orang mukmin. Jadi mintalah ampun pada Tuhan kalian, kemudian tobatlah pada Allah. Syiriknya dihentikan, ngurangi takaran dihentikan, ngurangi timbangan dihentikan. Ojo sak karepmu dhewe. Peh ora seneng karo aku, tak nasihati ora gelem, padahal nasihatku bener. Aja sak karepmu dhewe. Ya. Sungguh Tuhanku penyayang terhadap orang-orang yang beriman dan senang terhadap mereka. Qalu berkata mereka, ya Syuaib, he Syuaib, manafqahu tidak memahami kami. Kasiron pada kebanyakan mimma dari apa-apa takul yang berkata kamu. Kon niku tambah suwi tambah geladrah omonganmu. Ya, kami sama sekali tidak paham terhadap kebanyakan apa yang kamu katakan. Itu omongannya kaumnya Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, kami tidak memahami pada kebanyakan apa yang kamu katakan. Omonganmu tambah suwi tambah ngelantur. Ya, tambah ngelantur. Wa inna dan sesungguhnya kami iku lanaroka niscaya melihat kami kepada kamu Syuaib fina di dalam kalangan kami iku dhaifan lemah. Ya, lemah itu ya miskin, tidak kaya. Wong melarat kakean cangkem. Ngono omongane. Ya. Kau niku ngomong apa sih? Ya, wong melarat atik ngomong sok bijak barang. Wong melarat ae. Ya. Ya, sejak dulu sampai sekarang orang miskin itu ya seperti itu, dipandang sebelah mata. Ya. Tapi ada riwayat
ya, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi wa inna lanaraka fina dhaifa qala kana dharirul basar. Jadi di tafsir Durrul Mansur dari Ibnu Abbas, beliau menjelaskan Su'aib itu matanya rabun, ya, matanya rabun, ya. Wong mata murah ketok melarat pisan adek kakek ngomong, itu loh. Ya. Walaula rohtuka, dan seandainya tidak ada golonganmu atau keluargamu, jawabnya larojamnaka, niscaya merajam kami kepada kamu. Ya. Kami itu kan masih sungkan dengan keluarga besarmu itu, ya, dengan golonganmu itu. Umpama ndak ada golonganmu atau keluarga besarmu itu, kamu sudah tak lempari batu, ya, melarat motone ora sepiro ketok kakean cangkem. Umpama aku ora sungkan karo keluargamu, tak sawati watu awakmu. Nabinya digitukan, ya. Wama anta, dan tidak ada kamu, Su'aib, alaina atas kami, iku bi aziz, orang yang mulia. Artinya kamu itu tidak apa? Tidak orang yang kebal hukum, itu tidak. Ya. Iya, saking ae ana keluargamu aku sik sungkan. Ya, umpama gak ana keluargamu wis tak sawati watu. Kamu itu ada apanya? Kamu itu bukan siapa. Jadi wampa anta alaina bi aziz itu ya. Bahasanya seperti itu. Menurut kami, kamu itu bukan siapa. Wama anta alaina bi aziz. Itu. Qala berkata siapa? Su'aib. Ya qaumi, hei kaumku. Arohti, apakah golonganku, ya, golonganku atau keluarga besarku, iku a'azu, lebih mulia, alaikum, atas kalian, minallah, dari Allah. Loh, hei kaumku, apakah kalian itu lebih takut terhadap keluarga besarku daripada kepada Allah? Maksudnya seperti itu. Apakah keluarga besarku atau golonganku itu kalian anggap lebih mulia daripada Allah, sehingga kalian lebih takut kepada keluarga besarku daripada kepada Allah? Kok kualik? Wattakhattumuhu, dan mengambil kalian mengambil maksudnya ya apa? Menjadikan atau memperlakukan kalian pada Allah, waro'akum, di belakang kalian, ya, waro'akum, di belakang kalian, dhihriyan, pada punggung. Terus Gusti Allah ora mbok reken, jadi wattakhattumuhu waro'akum dhihriya. Jadi kalian jadikan Allah itu di belakang kalian, di punggung. Artinya tidak kamu pedulikan.
Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku. Bima tak maluna terhadap apa-apa yang mengerjakan kalian. Iku muhitun meliputi, artinya mengetahui. Ya. Jadi wahai kaumku, apakah golonganku, keluarga besarku lebih kalian anggap mulia daripada Allah, sehingga kalian lebih takut pada keluargaku, golonganku daripada pada Allah. Apa seperti itu? Sehingga kalian memperlakukan Allah itu di belakang kalian, di punggung. Artinya tidak kalian pedulikan. Kok iso ngono lho? Kok luweh wedi karo menungso daripada karo Gusti Allah? Kok aneh? Sungguh Tuhanku terhadap apapun yang kalian kerjakan itu meliputi, artinya menguasai. Engko dibales kan karo Gusti Allah. Waya qaumi dan wahai kaumku. Ikmalu berbuatlah kalian atau beramallah kalian. Ala makanatikum atas apa? Tempat atau keadaan kalian. Ya. Ini sesungguhnya aku iku amilun orang yang beramal. Ya menurut keadaanku. Ya sudah kalau gitu. Silahkan kalian beramal menurut tempat kalian atau keadaan kalian. Aku juga beramal menurut tempatku atau keadaanku. Artinya, ya wis awakmu dikandani ora kenek. Ya wis ngamal-ngamalo menurut keyakinanmu, gitu loh. Aku juga beramal menurut keyakinanku. Saufa ta'lamun akan mengetahui kalian. Man pada siapakah? Ya'tihi akan datang hi pada man. Opo adapun seksaan. Yuhzihi yang menghinakan apa seksaan hi pada man. Tapi ya kelak kalian akan tahu siapakah di antara aku dan kalian yang tertimpa siksa. Yang mana siksa itu menghinakan. Mudeng. Untuk sekarang ya sudah. Silahkan kalian beramal menurut keyakinan kalian. Aku juga beramal menurut keyakinanku. Kan gitu. Dan kelak kalian akan tahu siapa nanti yang akan kedatangan siksa. Yang mana siksa itu menghinakan. Aku atau kalian. Itu yang pertama. Waman dan pada siapakah huwa diaman iku kadibun bohong. Yang kedua kalian akan tahu siapakah di antara aku dan kalian yang ternyata bohong. Nek saiki padha iso ngeyeli, ya kan? Karena siksaan belum datang. Engko nek siksane teko ya kuwi. Sing tukang ngapusi ya kuwi. Ya kan? Sekaligus itu nanti. Kelak kalian akan tahu siapakah di antara aku atau kalian yang kena siksa sehingga menjadi orang yang hina. Dan kalian akan tahu siapa di antara aku dan kalian yang bohong. Fartakibu, maka menelitilah kalian. Wartakibu dan menelitilah kalian. Ya, meneliti di sini kita amati secara seksama. Sopo sing bakale kena siksa. Ini sesungguhnya aku iku ma'akum bersama kalian. Raqibun, orang yang meneliti. Ya, kita tunggu nanti. Sopo sing bakale kena siksa. Gitu.
Walam maja'a dan ketika datang opo amruna perkara kami Allah, ya perkara dihancurkannya kaumnya Nabi Su'aib atau penduduk Madyan. Najaina maka menyelamatkan kami Allah Su'aiban pada Nabi Su'aib. Waladina dan orang-orang amanu yang beriman mereka ma'ahu bersama Su'aib birahmatin dengan kerahmatan mina dari kami Allah. Dan ketika perkaraku tentang kebinasaan mereka sudah datang, maka kami selamatkan Su'aib dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami Allah. Bisa dipahami? Bisa ya? Yang kedua, wa akhadat dan mengambil atau menimpa aladina pada orang-orang dolamu yang dolim mereka opo asoihah. Soihah itu apa maknanya? Teriakan. Soihah itu maknanya teriakan. Teriakannya siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril teriak, saking kencengnya suaranya itu seperti petir. Bahkan lebih keras dari petir, sehingga pendengaran mereka pecah dan mereka mati seketika itu. Itu soihah. Fasbahu maka jadi mereka fi diyarihim di dalam rumah-rumah mereka iku jasimin orang-orang yang roboh, ya, roboh, ambruk, mati maksudnya. Jadi barikin ala rukab majitin, ya, ambruk, roboh, keadaannya mati. Gitu. Kaan seakan-akan bahwasanya. Seakan-akan bahwasanya. Kalau Jawanya koyo-koyo sak temene kelakuan. Lam yaknau belum pernah menetap mereka fiha di desa Madyan itu. Ya. Jadi tahu-tahu Madyan itu ya kosong itu aja. Orangnya mati semua. Seolah-olah mereka itu belum pernah tinggal di Madyan itu. Ya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di Madyan itu. Ya. Jadi seolah-olah mereka belum pernah hidup, seolah-olah di tempat itu tidak pernah ada kehidupan. Ala ingatlah bu'dan jauh. Jauh di sini jauh dari rahmatnya Allah. Lima Madyan bagi penduduk Madyan. Kama ba'idat sebagaimana jauh dari rahmatnya Allah. Sopo Samudu kaum Samud. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi kaan lam yaknau. Jadi lam yaknau itu makna yang pertama apa tadi? Belum pernah menetap mereka di desa itu. Makna kedua
lam yaknau tidak bisa menolak siksa mereka. Ya, tidak bisa menolak siksa mereka. Fiha di dalam desa itu. Artinya yus kena siksa. Oke, istirahat dulu.